Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kehadirat Allah. Karena yakinlah dengan berbekal takwa di mana saja kita berada pun dalam keadaan apa saja kondisi kehidupan kita, yakinlah selama ada takwa di hati ada jaminan dari Allah untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Dan sebagai hamba Allah yang telah banyak dikaruniai nikmat, maka pandai-pandailah kita mensyukuri semua nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sekecil apapun bentuk nikmat itu. Karena yakinlah kalau kita pandai mensyukuri nikmatnya, cepat atau lambat pasti Allah bakal memberikan tambahan nikmat kepada kita. Saudara hadirin rahimakumullah, mari kita merenung sejenak, memposisikan diri kita sebagaimana berada pada posisi mereka. Mereka adalah orang-orang yang kurang beruntung secara finansial di dunia. Cobalah kita memposisikan diri kita di posisi mereka. Andaikan kita dan keluarga kita betul-betul dalam kondisi sangat kekurangan, butuh makan pada saat itu karena kelaparan, kemudian datang kawan memberikan makanan, bagaimana perasaan kita pada saat itu? Tentu kita akan sangat-sangat senang. Bagaimana andaikan kita ini berada pada posisi mereka yang sedang menjadi musafir, mencari pekerjaan ke kota. Mereka tidak ada tempat untuk berpijak, rumah pun tidak ada, kemudian datang kawan memberikan tempat untuk singgah. Bagaimana perasaan kita saat itu? Tentu kita dalam keadaan sangat-sangat senang. Dan andai posisi kita berada pada suatu tempat yang sangat dingin, entah itu di kutub atau di puncak gunung, padahal kita mampu membeli pakaian yang bisa menghangatkan badan, tapi pada saat itu kita tidak membawa bekal untuk pakaian yang bisa menghangatkan badan. Di saat itu diri kita menggigil kedinginan. Kemudian ada orang yang lewat, faham dengan keberadaan kita, dia memberikan jaket kepada kita sehingga menghangatkan badan kita. Tentu perasaan kita saat itu sangat-sangat senang. Dan di saat kita menyenangkan mereka itulah Allah lebih
senang kepada kita. Dan ternyata itulah ibadah yang bisa menyenangkan Allah dan sangat dicintai oleh Allah. Oleh karenanya dalam kitab Mukasyyafatul Qulub, Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali di sana menerangkan dialog Nabi Musa alaihissalam bersama Allah Tuhannya. Dan satu-satunya nabi yang sering berdialog dengan Allah Tuhannya adalah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa ini mendapat gelar Kalimullah, yang bicara langsung dengan Allah. Bahkan nama Nabi Musa itu adalah paling banyak disebut dalam Al-Quran. Suatu hari Nabi Musa ini bertanya kepada Allah Tuhannya, "Ya Rabb, di antara semua amal ibadahku ya Rabb, mana kira-kira ibadahku yang bisa membuat engkau senang? Apakah sholatku ya Rabb? Apa puasaku ya Rabb? Apa zikirku ya Rabb? Mana kiranya yang membuat engkau senang dari semua ibadah yang telah aku lakukan untukmu?" Dijawab oleh Allah, "Musa, sesungguhnya sholatmu itu adalah untuk dirimu sendiri. Karena dengan sholat engkau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Puasa itu pun kebaikannya kembali kepada dirimu sendiri Musa. Karena dengan berpuasa engkau melatih mengekang nafsumu, sehingga engkau terbebas dari perbuatan yang bisa menjerumuskan dalam kehinaan dirimu. Dan zikir itu Musa, kebaikannya pun kembali kepada dirimu semua. Karena semakin banyak engkau berzikir, jiwamu akan semakin tenang, menenangkan jiwamu. Lalu kiranya apa ya Rob? Ibadah yang kiranya bisa menyenangkan engkau yang bisa aku berbuat. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nasaihul Ibadnya menjelaskan, ibadah yang bisa menyenangkan Allah adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Tatkala orang itu bisa memasukkan rasa senang ke hati orang yang beriman, bisa menyenangkan saudaranya yang beriman yang lain, di saat itulah Allah hadir di tengah-tengah orang itu, dan Allah sangat-sangat senang melihat perilaku orang itu. Oleh karena itu, tatkala ada orang kelaparan, kita hadir memberikan makanan. Tatkala ada orang kedinginan, kita hadir memberikan pakaian. Tatkala ada musafir, kita hadir memberikan tempat singgah. Di saat itulah Allah maha senang kepada kita. Oleh karena itu saudara hadirin rahimakumullah, orang yang bisa memberikan kesenangan kepada hambanya yang lain adalah orang yang sangat dicintai dan disenangi oleh Allah. Bahkan kita menyenangkan saudara kita, menyenangkan keluarga kita, dan itu pahalanya lebih besar. Dalam satu kitab Qami Ut-Tubyan, di sana dijelaskan ada orang yang berlumuran dengan dosa. Dosanya sangat-sangat banyak. Tapi baginda Rasul diberi kabar oleh malaikat Jibril bahwa dosa orang-orang itu telah diampuni oleh Allah. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang itu, kepada Jibril, "Ya Jibril, sebab apa Jibril dosa orang-orang itu mendapatkan ampunan dari Allah?" Dijawab oleh Jibril, "Lahu sabiyyun shaghirun." Orang itu punya anak yang kecil. "Fa idza dakhala baitahu yastaqbilu." Tatkala seorang bapak yang punya anak kecil itu, tatkala dia pulang ke rumahnya dari bekerja, pulang ke rumahnya dari berusaha, fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat, dia senantiasa membawakan oleh-oleh untuk anaknya, niatnya
menyenangkan anaknya. Kebiasaan ini menjadikan sang anak itu tanggap bahwa setiap saat ayahnya mau pulang, sang anak tentu menjaga di dekat pintu. Begitu tahu ayahnya pulang, dia sambut ayah. Begitu menyambut ayah, sang anak langsung didekap, diangkat, dipeluk. Bagaimana rasa sang anak tatkala mendapat pelukan kehangatan dari seorang ayah yang mulai pagi sampai sore tidak dia ketemukan. Tentu tenang perasaan anak ini, membuat tenang perasaan, membuat senang perasaan seorang anak, istri daripada orang itu pun merasa senang melihat perilaku suaminya. Lu ternyata seorang suami yang bisa menyenangkan hati anaknya, itu pun menyenangkan hati istrinya. Fa idza farihas sabiyyu yakunu kaffaratan lidzunubihi. Tatkala sang ayah bisa menyenangkan hati anaknya, di saat itu pun hati seorang istri ikut senang karena perilaku ayahnya. Di saat itulah dosa orang-orang itu dihapus oleh Allah. Jadi amal yang bisa menyenangkan Allah adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Tatkala orang itu bisa memasukkan rasa senang ke hati orang yang beriman. Senangkan saudara kita. Di saat saudara kita sakit, kita jenguk walaupun tidak membawa apa-apa, kita menghibur dia. Bahkan kadang kita menjenguk berkali-kali sampai dia sehat. Di saat itulah Allah maha senang melihat perilaku kita. Saudara hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, di sana Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Man dzalladzi yuqridullah, barang siapa orang yang mau meminjami Allah qardan hasana, dengan pinjaman yang baik. Ingat di dalam ayat ini Allah memakai bahasa meminjami Allah. Konsekuensi orang yang pinjam adalah wajib mengembalikan. Dan dalam ayat ini yang pinjam adalah Allah. Kalau Allah yang pinjam, konsekuensi di sana Allah yang wajib mengembalikan. Siapa orang yang meminjami Allah qardan hasana, dengan pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik itu artinya adalah sesuatu yang dipinjamkan itu adalah halal. Kemudian niat meminjamkan itu adalah ikhlas semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Maka apa balasan dari Allah? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan memberikan ganti. Allah akan membayar hutang itu ad'afan katsira, dengan bayaran yang lebih banyak. Itulah cara Allah mengembalikan hutang. Kita menghutangi saudara kita, hakikatnya kita adalah menghutangi Allah. Kita bersedekah kepada saudara kita, hakikatnya kita juga menghutangi Allah. Kita infak sedekah fi sabilillah, hakikatnya kita juga menghutangi Allah. Di sana Allah akan membayar hutang-hutang itu semua, dan ad'afan katsira. Cara membayarnya tentu sangat-sangat banyak. Wallahu yudha'ifu wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu, Allah yang membuat sempit, wa yabsutu, membuat lapang rezeki seseorang, wa ilaihi turja'un, semua akan kembali kepada Allah. Lapang sempitnya rezeki seseorang itu Allah yang bikin. Kita sering dengar kisah seorang yang hidupnya sempit, kemudian dilapangkan oleh Allah, disempitkan lagi oleh Allah. Sahabat Sa'labah
Sa'labah itu adalah orang yang hidupnya sempit, bahkan baju itu gantian dengan istrinya untuk sholat. Tapi tatkala minta doa kepada Rasulullah, awalnya Rasulullah menolak. Sudahlah sabar Sa'labah, keadaanmu ini adalah lebih baik bagimu. Ditolak oleh Rasulullah. Kedua kali minta lagi kepada Rasulullah untuk didoakan, itu pun ditolak oleh Rasulullah. Keadaanmu ini lebih baik bagimu Sa'labah. Ketiga kali minta lagi didoakan oleh Rasulullah, diberi kambing beranak pinak menjadi banyak. Lupa dia ibadah, lupa dia jamaah. Bahkan tatkala Rasulullah menyuruh sahabat untuk menarik zakatnya, Sa'labah pun merasa tidak mau mengeluarkan zakatnya karena begitu banyak yang harus dikeluarkan. Akhirnya apa? Kambing itu setiap hari mati dan menjadi miskin lagi Sa'labah. Sebaliknya saudara hadirin, ada suami istri yang hidup serba kekurangan, tapi dia tetap sabar, istiqomah dalam kebaikan. Suatu hari berdialog suami istri ini, "Wahai suamiku, apa betul Nabi Musa itu bisa bicara langsung dengan Allah?" "Betul," kata suaminya. "Lalu kenapa tidak kita coba untuk meminta kepada Nabi Musa agar kita dimohonkan kepada Allah secara langsung agar kita ini bisa menjadi orang kaya?" Esok harinya suami istri ini datang kepada Nabi Musa, minta supaya dimohonkan kepada Allah agar di sisa-sisa usianya bisa menjadi dan merasakan menjadi orang kaya. Dan itu pun diadukan kepada Allah, dimohonkan kepada Allah, dan dijawab langsung oleh Allah. "Musa, katakan kepada suami istri itu, dia akan saya beri kehidupan yang serba cukup, kekayaan yang melimpah. Tapi katakan juga kekayaan yang saya berikan kepadanya hanya 1 tahun saja waktunya." Saudara hadirin rahimakumullah, ternyata betul rezeki datang dari berbagai arah dan penjuru. Suami istri ini menjadi orang yang kaya raya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia santuni fakir miskin, dia santuni anak yatim, dia bangun rumah singgah untuk musafir. Semua kebutuhan musafir dia cukupi. Dan dia sibuk membangun tempat ibadah juga. Dia habiskan hartanya ke sana, tapi itu pun tidak habis-habis hartanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampailah jatuh tempo 1 tahun. Ternyata suami istri ini tetap kaya adanya. Lalu Nabi Musa menghadap lagi kepada Allah, "Ya Rabb, dulu engkau katakan suami istri itu kekayaannya hanya 1 tahun, tapi kenapa sudah lewat 1 tahun dia tetap kaya ya Rabb?" Dikatakan oleh Allah kepada Musa, "Musa, apakah saya kalah dermawan dengan dia? Saya hanya membuka 1 pintu rezeki untuknya. Dia membuka 7 pintu rezeki, beberapa pintu rezeki untuk hambaku yang lain. Malu rasanya Musa, saya menarik rezeki yang telah aku berikan." Oleh karena itu saudara hadirin rahimakumullah, itulah balasan Allah, tentu lebih banyak. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر